Mungkin pengadaan ikan di 3 juta, kita pengadaan waring untuk kita cari kasih kumpul dia, kita bikin seperti tambak ikan lah. Saya sudah download di YouTube itu, ternyata bisa. Karena sumber-sumber air itu bagus, karena yang pertama dia pasti aman karena warga di sana tidak sembarang mengambil ikan di muara. Mereka hanya jatuh tertentu saja, baru mereka bisa ambil. Sehingga saya bilang coba kita uji coba itu, daripada kita bikin di terpal. Bisa, tapi mubazir nanti karena dia sudah pernah bikin contoh pakai terpal, tapi saya lihat mubazir. Coba kalau kita bikin pakai waring, airnya sirkulasi airnya jalan terus. Nah itu ikan dia bisa bertumbuh di situ. Lalu yang berikut, potensi yang berikut itu saya lihat di Lolok Pinang. Itu kita bisa bikin tempat pemancingan ke depan. Tinggal kita palang begini pakai waring, ikannya kita piara di sebelah. Dia besar, dia sudah di tempat pemancingan. Sehingga potensi-potensi air yang ada kita bisa manfaatkan. Itu semua demi PAD kita. Nah, karena itu ini ancang-ancang supaya kita mau ajarkan kepada BUMDes bagaimana cara mengelola perekonomian di desa sesungguhnya. Kalau itu berhasil, baru kita mungkin bareng pengurus BUMDes yang baru kita ganti, kita bentuk baru supaya bisa buka unit-unit usaha untuk bisnis ikan, air tawar. Jadi yang penting embrio usaha kita bangun dulu, ancang-ancang dulu, kita bikin dulu, baru kemudian kita tata benahi, kita punggung baik supaya mereka bisa ada lapangan kerja yang bisa mereka kelola dan bisa dapat penghasilan yang baru. Itu maksudnya begitu. Sehingga supaya kita takut jangan sampai nanti mubazir, kita cukup anggarkan 5 juta. 5 juta itu saya pikir tidak terlalu membebankan anggaran kita, dan cuma 5 juta. Nanti kita uji coba itu, saya pikir kalau dia mau gagal juga pasti kecil kegagalan itu, karena anggaran yang kecil itu. Nanti kita uji coba itu, nanti jualnya di mana? Jual di Kupang. Karena ikan air tawar itu dia harus jual hidup, dia tidak bisa jual mati. Dia mesti jual hidup. Begitu kita angkat waring begini, dia kita taruh saja di plastik atau akuarium, bawa ke Kupang kita jual. Dan itu dia mahal kalau dia hidup. Begitu. Itu seperti contoh kemarin kita inisiatif untuk tanam padi hitam. Nah, padi hitam itu sekarang kalau harga pasar sekarang 1 kilo itu sudah 25.000. Nah kita ada tanam di tabung dengan naus nanti. Saya ya mujur-mujur dapat katakan 20 karung, bersih berasnya dapat 15 karung. Kalau 1 karung 40 kilo, 40 kali 15 kali 25.000 kan sudah dapat PAD itu. Artinya biar kita berpikir bahwa dengan anggaran yang kecil ternyata manfaatnya bisa dipakai untuk menghasilkan pendapatan yang besar. Sehingga BUMDes ini kita ajarkan begitu. Cobalah kelola 75 juta itu dengan potensi-potensi yang ada untuk bisa dapat dongkrak kita pun PAD. Supaya 2023 tadi saya katakan bahwa 60 juta target kita PAD tahun 2024. Karena kemarin saya mulai sterilkan dengan anggaran-anggaran yang ada, ternyata kita bisa dapat 8 juta. Itu hanya hasil dari surat-surat sapi, mutasi sapi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu bisa dapat 8 juta. Nah kalau kita sterilkan dengan berbagai potensi yang ada, tadi saya bilang parunisasi, tambah dengan padi hitam tadi, kalau dia ada hasil, maka dia bisa 60 juta. Karena dari sapi saja dia bisa dapat 50 juta kalau 10 ekor terjual di tahun 2023. Jadi maksud saya ya bagaimana kita berpikir bersama untuk peningkatan PAD kita di tahun 2023.